Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linsa Isapan Patandean. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang sistem informasi penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara berbasis Android. Di dalam penelitian ini kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini ada 2 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam sistem informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merancang dan membuat sistem informasi penjualan perumahan berbasis Android. Kemudian latar belakang masalah. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang perumahan. Dari semua itu, tidak semuanya menggunakan teknologi. Di Kabupaten Toraja Utara mempunyai misi di bidang pembangunan dan penjualan perumahan. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan dalam pemrosesan data yang dilakukan masih mengalami kesulitan. Misalnya saja, dalam pencarian dan pemesanan rumah, pelanggan harus datang ke tempat lokasi. Hal ini dikarenakan belum adanya teknologi yang dapat digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam mencari informasi mengenai perumahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian, salah satu alasannya lagi, belum adanya sistem informasi penjualan perumahan yang menggunakan sistem Android yang mendukung keluhan atau permasalahan seperti pelanggan harus datang ke tempat lokasi. Maka dari itu sistem ini diperlukan untuk mempermudah proses penjualan perumahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan rumah. Kemudian rumusan masalah. Ada rumusan masalah di dalam penelitian ini. Berdasarkan dari latar belakang tadi, dapat disimpulkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara berbasis Android. Kemudian kita masuk ke dalam batasan masalahnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang dibuat hanya meliputi sistem pemesanan yang terdiri dari jenis rumah, tipe unit, lokasi rumah, dan cara pembelian. Kemudian batasan masalah yang kedua, sistem informasi produk yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Dan yang ketiga, membuat laporan penjualan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tujuannya untuk melakukan penelitian ini membuat sebuah sistem informasi penjualan berbasis Android. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu sebagai sarana yang berguna. Artinya berguna dalam pengelolaan data transaksi yang ada di Kabupaten Toraja Utara yang dapat diakses melalui mobile phone. Kemudian yang kedua, memudahkan konsumen untuk mengakses. Teman-teman, artinya dalam hal ini memudahkan konsumen untuk mengakses mengenai penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu tidak perlu menguras tenaga. Artinya dengan adanya sistem ini, konsumen tidak perlu menguras tenaga harus datang untuk ke tempat lokasi untuk mengecek apakah rumah ini bagus atau tidak. Kemudian yang keempat, memberikan informasi lengkap. Artinya penjualan perumahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara ini memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Bagaimana tipe unit, bagaimana kondisi rumah. Seperti itu. Kemudian ada penelitian terkait. Yang pertama itu dari Asep Dedi, perancangan sistem informasi transaksi penjualan rumah. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan yaitu metode
Unified Approach. Nah, kemudian perancangan yang digunakan tahapan Object Oriented Design dari Unified Approach. Nah, kemudian penelitian yang kedua dari Utomo. Nah, penelitian harga pokok penjualan berdasarkan alokasi biaya terhadap posisi rumah pada perumahan Green Park Residence, Sampang, harga pokok penjualan rumah, hasil analisa, kesimpulan, dan saran, yang mana metode yang digunakan adalah metode analisa titik impas. Dalam penelitian ini dapat dibuat diagram air penelitian. Nah, latar belakang permasalahan, studi liberator, pengumpulan data, analisa lokasi biaya, perhitungan biaya, penetapan margin keuntungan, harga pokok penjualan rumah, hasil analisa, kesimpulan, dan saran. Nah, kita masuk ke dalam landasan teori. Pengertian sistem informasi. Nah, artinya sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan tugas bersama-sama. Ada juga yang mengartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kemudian sistem informasi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama software, yang kedua brainware, dan yang ketiga hardware. Nah, software mencakup semua perangkat lunak yang dibangun dengan bahasa pemrograman tertentu, pustaka, untuk kemudian menjadi sistem informasi aplikasi dan driver. Kemudian hardware artinya mencakup semua perangkat keras, baik itu motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain, yang disatukan menjadi satu komputer. Kemudian brainware artinya mencakup kemampuan otak manusia yang mencakup ide, pemikiran, analisis di dalam menciptakan dan menggabungkan hardware dan software. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir ini terdapat satu poin, yaitu sistem informasi penjualan. Artinya suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Nah, yang paling penting dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian. Poin yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitiannya di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian yang pertama yaitu hardware. Hardware ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, prosesor Intel Dual Core. Kemudian yang kedua, RAM 2 GB. Kemudian yang ketiga, hard disk 250 GB. Yang keempat, CD-RW eksternal. Kemudian yang kelima, printer. Dan yang keenam, mouse atau keyboard. Nah, kemudian yang kedua, software. Software ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, Microsoft Windows 7. Yang kedua, Micromedia Dreamweaver CS6. Kemudian yang ketiga, Microsoft Word 2010. Yang keempat, MySQL sebagai database. Yang kelima, HTML 5 sebagai bahasa pemrograman Android yang digunakan. Kemudian yang keenam, PHP sebagai web server. Nah, proses penelitian yang pertama ini ada komunikasi. Komunikasi ini bertujuan untuk memahami masalah dalam mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan ini dilakukan sebagai estimasi mengenai kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, pemodelan. Pemodelan ini dilakukan agar analisis perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang akan dibangun. Kemudian ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, analisis sistem yang sedang berjalan. Artinya, berdasarkan hasil wawancara dari pelanggan penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara,
sistem penjualan perumahan masih banyak kendala. Mengapa? Baik dari pelanggan maupun dari petugas. Untuk itu sangat diperlukan sistem penjualan perumahan secara online yang bisa diakses oleh pelanggan, petugas, sehingga dapat memberikan solusi. Yang kedua, analisis masalah dari sistem yang sedang berjalan. Nah, artinya teman-teman, dalam proses pemasaran, proses booking rumah sampai dengan proses transaksi pembayaran, tetapi penulis melihat masih banyak kelemahan seperti pelanggan yang ingin mengetahui stok rumah yang tersedia, dan dalam proses booking rumah, pelanggan juga harus datang ke Kabupaten Toraja Utara dikarenakan belum adanya sistem online yang dapat melakukan booking rumah. Yang ketiga, solusi masalah dari sistem yang berjalan. Di sini artinya berdasarkan analisis masalah dari sistem yang sedang berjalan, maka diusulkan sebuah solusi untuk membuat sistem informasi penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara yang dapat melakukan booking rumah, dapat dilakukan melalui smartphone Android di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, sistem yang diusulkan. Berarti dengan melihat sistem yang berjalan, maka diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi dengan cepat dan praktis sehubungan dengan penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara. Dengan memanfaatkan fasilitas jaringan yang ada, sistem ini memungkinkan pelanggan dan petugas penjualan perumahan di Kabupaten Toraja Utara bisa mengetahui informasi dengan cepat dan praktis. Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini, penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Nah, di sini ada flowchart penelitian mengenai penelitian yang saya buat. Di sini ada pelanggan, kemudian petugas administrasi dan pimpinan. Nah, flowchartnya seperti di gambar ini. Nah, teman-teman, itulah hasil pemaparan saya mengenai penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian. Jika ada materi atau penjelasan yang teman-teman kurang pahami, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.